Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan masuk bab yang pertama dalam sejarah Indonesia. Pengertian dan manfaat sejarah. Bu, sejarah itu apa sih? Nah, jadi pengertian sejarah kalau dalam bahasa Arab itu yang artinya sajaratun, yang berarti pohon atau silsilah. Nah, silsilah atau dikatakan pohon itu menunjukkan adanya kehidupan yang lebih baik. Nah, jadi masuk yang kedua, ada dari Yunani yang disebut dengan historia, yang berarti ilmu atau orang yang pandai. Yang ketiga berasal dari Inggris. Nah, sejarah itu disebut dengan history, yang berarti masa lalu manusia, berarti kisah kehidupan manusia. Yang keempat dari Jerman, yang disebut dengan Geschichte, yang berarti sudah terjadi. Nah, ini adalah gambar pohon yang berarti silsilah zaman dahulunya. Nah, pohon di situ ada batang, ranting, dan dedaunan, yang berarti nanti akan berbuah dan bisa dinikmati orang banyak. Selanjutnya, menurut para ahli pengertian sejarah itu ada beberapa macam pendapat. Yang pertama dari Herodotus. Sejarah itu suatu kajian untuk menceritakan suatu perputaran jatuh bangunnya seseorang tokoh, masyarakat, dan peradaban, yang artinya bahwa dia akan menceritakan segala sesuatu yang ada dalam dirinya ataupun yang ada dalam masyarakat serta perubahan dalam peradaban. Yang kedua dari Ibnu Khaldun mengatakan bahwa sejarah itu adalah sebuah catatan yang mengenal masyarakat umat manusia, peradaban dunia, serta perubahan-perubahan yang terjadi terhadap watak masyarakat tersebut. Nah, berarti di sini mereka menggunakan yang disebut dengan saksi dalam kemasyarakatan agar bisa dijadikan sebuah sejarah. Selanjutnya ada dari Muhammad Yamin. Sejarah itu dikatakannya bahwa ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan bahan kenyataan. Artinya, kalau membuat ataupun menyusun sebuah sejarah, mereka harus mengetahui kejadian apa yang akan terjadi atau peristiwa apa yang bisa dicatat untuk dijadikan bukti. Nah, selanjutnya dari Muhammad Hatta, sejarah itu adalah salah satu bentuk perwujudan peristiwa yang terjadi di masa lampau, yang benar-benar terjadi dan diakui kebenarannya. Berarti harus ada peristiwanya ya, dan saksinya juga. Nah, itu tadi dikatakan sejarah itu sajarotun atau sajoroh atau sejarah, yang artinya bahwa sejarah itu adalah peristiwa penting yang benar-benar terjadi di masa lampau sehingga mempengaruhi kehidupan untuk orang banyak. Jadi kalian harus mengenal sejarah ya. Selanjutnya, Bu, mengapa kita harus belajar sejarah? Nah, sejarah itu sangat bermanfaat dan manfaatnya banyak, ya. Salah satunya ada edukatif. Edukatif ini artinya sejarah digunakan sebagai media pembelajaran. Kita pun bisa mempelajari sejarah, belajar mengenal tokoh dan
peristiwa bersejarah yang telah terjadi di masa lampau. Artinya bahwa tokoh-tokoh tersebut bisa kita jadikan sebagai media untuk pembelajaran kita. Yang kedua ada inspiratif. Nah, kalau inspiratif ini artinya sejarah ini digunakan sebagai sumber inspirasi atau ilham atau daya pikir untuk kita saat ini, meniru yang baik dan membuang yang buruk-buruk atau jelek. Nah, artinya seseorang ataupun tokoh yang terbaik menurut kita menjadikan inspirasi buat di masa yang akan datang. Nah, kita bisa menirunya loh dari inspirasi yang dia punya. Dan juga kita juga bisa menilai apa yang menjadi keburukan baginya atau buat kita, maka kita harus tinggalkan. Yang ketiga ada rekreatif. Nah, berarti manfaat sejarah untuk rekreatif adalah mempelajari sejarah yang memberikan kesenangan untuk diri kita sendiri, seperti mengunjungi situs-situs sejarah, candi, dan museum, serta yang lainnya. Nah, ini berarti dikatakan bahwa untuk kita membangkitkan atau menginspirasikan sebuah sejarah, kita perlu yang dikatakan untuk mengunjungi tempat-tempat yang sangat bersejarah. Nah, jadi kalian harus ingat ya pengertian dan manfaat dari sejarah tersebut. Nah, jadi 2 materi aja yang bisa Ibu sampaikan buat kalian-kalian yang mau menonton dan yang akan mendengarkan beberapa pengertian-pengertian yang Ibu sampaikan. Nah, untuk kalian-kalian yang sudah paham, alhamdulillah nanti next materi selanjutnya akan Ibu sampaikan. Bagi yang belum, jangan lupa untuk disimak, ditonton kembali ya, dan didengarkan baik-baik. Atau kamu juga bisa loh mencatat apa-apa saja yang penting untuk kamu pelajari. Oke, see you next time. Assalamualaikum, bye-bye.